Oke teman-teman, masyarakat Kabupaten Ngawi yang sedang berbahagia dimanapun kalian berada, kembali lagi di konten ngobrol bareng PSC 179 Kabupaten Ngawi. Di episode kedua ini masih dengan narasumber yang sama, yaitu Mas Novan Kusuma Wardana. Terima kasih Mas Dani. Oh iya Mas Novan, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Untuk hari ini jaga apa Mas Novan sendiri? Untuk hari ini saya kebetulan jaga sore Mas. Oh iya, jaga sore berarti turun berapa jam sih Mas untuk PSC itu? Persif kalau pagi Mas, kita kan dibagi menjadi 3 shift Mas Ya, Shift pagi, shift sore, shift malam. Shift pagi itu mulai dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang Mas. Terus sore jam 2 siang sampai jam 9 malam. berarti 3 shift ya Mas ya? Iya. Untuk personilnya sendiri di PSC total ada berapa? Personilnya PSC sendiri total tuh ada 12 Mas. Ada 4 driver dan 8 tenaga medis. Berarti kalau 12 berarti ada 4 tim Mas ya? Ya, 4 betul. Sehari 3, yang satu timnya libur Mas. Itu cewek semua, cowok semua atau? Per timnya perawat cowok 1, perawat cewek 1, sama driver. Oh, jadi untuk jaga-jaga menghandle jika ada 2 korban atau korban banyak ya, mungkin bisa ditangani 2 perawat dengan 1 driver sudah Betul. mampu gitu ya. Iya Mas Dani. Oke Mas Novan, Nah, terima lagi pula kalau ada 2 korban atau lebih, kita bisa calling atau memanggil ambulan terdekat atau vaskes terdekat untuk membantu kami Oh, di lapangan Mas. berarti berkolaborasi ya? Iya Mas Dani. Kita punya jejaring Mas Dani. Jejaringnya total? Ada 24 puskesmas, ada relawan, ada pemadam kebakaran, ada pihak kepolisian. Kita punya jejaring Mas Dani. Jejaring 24 puskesmas. Rumah sakit ada berapa Mas? Nah, kalau Ngawi sendiri rumah sakit itu ada 1 rumah sakit Dr. Suroto Ngawi, itu adalah daerah milik ya? pemerintah ya. Nah, ada 2 rumah sakit swasta, rumah sakit Widodo dan Atin, dan ada rumah sakit tipe D 2, rumah sakit daerah Mantingan, terus rumah sakit daerah Geneng, rumah sakit Geneng tipe D itu Mas Dani. Jadi total ada 5 rumah sakit ya Mas ya? Ya, Yang betul. sudah istilahnya apa ya, bekerja sama atau terintegrasi dengan PSC gitu ya? Betul Mas Dani, ada 24 untuk- puskesmas juga. 24 puskesmas itu Mas, apakah ready 24 jam atau standby jika dibutuhkan oleh teman-teman PSC 179 Ngawi jika ada panggilan darurat sewaktu-waktu? Ya Mas Dani, untuk puskesmas sendiri itu memiliki UGD juga dan rawat inap juga. Nah, jadi sewaktu-waktu dimintai bantuan PSC, insya Allah puskesmas pun juga siap Mas Dani. Jadi untuk satu tujuan untuk masyarakat Ngawi, melayani masyarakat Iya, Ngawi Mas ya, Yani. di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi ya. Inge, betul sekali Mas Dani. Oke Mas. Untuk melanjut obrolan ini saya ingin bertanya Mas. Mas Novan sendiri apakah sudah sebagai driver PSC memiliki pengalaman yang mungkin apa ya, selalu teringat di Mas Novan kejadian itu, mungkin atau dari feedback dari masyarakat atau punya kesan sendiri dalam melakukan pekerjaan ini Mas? Ya Mas Dani, PSC sendiri kan bekerja di bawah Dinas Kesehatan dan di bidang kemanusiaan Mas Dani. Kita panggilan warga, ada kecelakaan, kita bahagia atau bangga lah. Intinya itu kita bangga bisa menolong orang yang membutuhkan kita dalam keadaan darurat. Ada kecelakaan, kita bisa menolong. Terus panggilan warga yang membutuhkan bantuan ke fasilitas kesehatan, kita juga bisa menolong. Kita di bidang kemanusiaan Mas Dani, dan semua itu gratis. Saya juga pernah baca atau lihat di Instagram Mas, PSC sendiri itu mempunyai slogan atau visi dan misi itu menekan angka kematian, mengurangi Angka angka kecacatan. Iya, Betul Mas. betul sekali Mas Dani. Jadi tujuannya untuk itu ya, Iya, untuk menolong masyarakat Ngawi dengan tidak memberatkan atau tidak ada administrasi di awal maupun di belakang ya. iya Mas Dani. Dan PSC sendiri juga memiliki slogan, keselamatanmu, kesehatanmu adalah impian kami. Mulia juga ya. Alhamdulillah Mas Dani.
Oke. Iya. Mas Novan sendiri apa sudah mempunyai Mas apa ibaratnya pelatihan atau atau skill yang di-upgrade mungkin bisa di-share ke rekan-rekan atau yang menonton video ini nanti pernah Ya. kemana gitu, pernah mengikuti pelatihan sebagai driver atau apa? Tahun 2022 kalau nggak salah Mas Dani, saya pernah dikirim ke Surabaya pelatihan driver ambulan sejatim yang mengadakan adalah Polda Jatim Mas. Tingkat provinsi berarti Mas, Iya. itu. Nah, jadi dari pihak Kabupaten Ngawi sendiri mengirimkan ada 3 driver ambulan untuk mewakili Kabupaten Ngawi. Salah satunya Mas Novan sendiri. Betul Mas. Mungkin bisa dibagikan Mas hasil dari sana atau seingatnya Mas Novan yang bisa diingat teman-teman atau penonton atau sebagai driver sendiri. Iya Mas. Untuk arahan kecepatan ambulan ya waktu pertemuan di Surabaya kemarin yang mengadakan Polda Jatim ya, kecepatan dan suara sirine desibelnya itu ada aturannya sebenarnya Mas Dani. Kecepatan maksimal itu 80 km per jam itu di jalan bebas hambatan atau jalan tol. 80 km per jam. 80 km per jam di Iya. jalan bebas hambatan. Iya, atau jalan tol. Nah, sedangkan kalau di jalan arteri itu maksimal adalah 50 km per jam atau 60. Oke. Tapi semua itu tergantung situasi dan kondisi Mas. Jika situasinya lengang dan pasien yang kita bawa benar-benar emergensi darurat harus segera sampai vaskes lanjutan, kita bolehlah menambah kecepatan karena kondisi darurat. Tidak menutup kemungkinan juga kita kan selalu koordinasi dengan perawat kita yang ada di belakang. Iya, Tim kita ada di belakang. untuk mengetahui kondisi pasien di belakang itu. Ya, Mas. Betul. Mungkin itu bisa dilakukan di jam-jam malam atau sore mungkin Mas ya. Kalau jam-jam pagi saya kira masyarakat juga masih berlalu lalang, masih melakukan aktivitas, mungkin ada yang bisa bekerja atau yang sekolah mungkin gitu ya. Permasalahannya kalau jam-jam kredit atau jam-jam itu untuk mengantisipasinya gimana Mas? Betul Mas Dani. Biasanya kalau kita evakuasi waktu pagi jam kerja atau jam sekolah itu jalan raya itu ramai Mas, kredit. Nah, kita tetap mengutamakan pengguna jalan umum Mas. Jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan atau terjadi sesuatu yang fatal akibat pengendara ambulan yang terlalu arogan. Gitu Mas. Kita menyelamatkan satu pasien atau satu korban yang ada di dalam ambulan, tapi Tidak boleh kita membahayakan. menghiraukan keselamatan orang-orang pengguna jalan yang lain di luar ambulan. Gitu ya Mas. Karena juga gimana Mas ya, untuk ambulans sendiri kan mempunyai respon time sendiri ya. Jadi Iya, betul Mas Dani. itu juga jadi masalah sebenarnya. Jarak kilometer sama kita dipacu oleh keadaan korban atau pasien dan juga lalu lintas mungkin ya. Iya Mas Dani. Respon time PSC sendiri maksimal 10 menit Mas Dani. 10 menit itu 10 menit. mencakup satu kabupaten atau satu kecamatan mungkin. Kalau 10 menit sendiri Mas Dani, saya kira ya itu wilayah Geneng Geneng berarti kurang lebih Ngawi kota ke selatan ya. Ya, Ngawi kota ke selatan kurang lebih 8 km sampai 10 km kita bisa 10 menit. 10 menit maksimal. Tapi juga lihat situasi Iya, betul. kondisi lalu lintas juga Mas ya. Iya Mas Dani. Iya. Jangan sampai kita ngambil pasien atau korban kecelakaan dengan kita mengendarai ambulan yang kenceng ya, terus kita menghiraukan atau apa ya bahasanya Mas Dani itu, pengguna jalan lain Membahayakan. itu membahayakan pengguna jalan yang lain Mas Dani. Itu juga mungkin menjadi stigma masyarakat Mas. Ambulan itu menjadi arogan gitu. Padahal kita juga tahu sendiri keadaan di dalam ambulan itu tidak bisa digambarkan lah. Kita lihat kondisi pasien yang kayak gitu, mungkin
sudah parah atau bagaimana atau TOB lah. Tapi kita memang butuh waktu itu untuk segera sampai di rumah sakit. Mungkin Mas Nukman bisa memberi arahan ke masyarakat bahwa ambulan itu tidak semena-mena arogan, tapi kita memang niatnya untuk membantu warga korban yang ada di dalam gitu Mas. Iya Mas Dani. Ya saya harapkan kepada pengguna jalan yang lain, pada masyarakat, berilah tempat untuk ambulan lewat. Itu. Siapa tahu di dalam ambulan itu, mohon maaf, keluarga jenengan, Iya. teman jenengan. Kita juga nggak tahu di dalam itu siapa. Iya. Mungkin kita pas-pasan di jalan mungkin itu ya. Iya. Untuk itu Mas, semisal kita sudah punya WA-nya nomor PSC, kita ada suatu kejadian di TKP, mungkin kita sebagai pengendara juga sama pengendara kita melihat kejadian itu, mungkin kecelakaan dua pengendara dengan roda 2 kecelakaan, terus kita kemudian lewat. Apa sih Mas yang harus kita lakukan sebagai masyarakat umum untuk melihat atau bisa membantulah, paling tidak membantu pasien ini agar segera bisa ditangani? Oh iya, bagi masyarakat Kabupaten Ngawi, apabila jenengan semua, Anda semua melihat kecelakaan di jalan raya, segera telepon ke PSC. Tapi kondisikan dulu di lapangan atau di TKP tersebut kecelakaan bahwa korbannya jangan sampai dievakuasi sendiri ya Mas Ya. ini, atau ditolong. Mungkin dibawa dengan kendaraan yang tidak memungkinkan atau bisa membahayakan korban itu sendiri. Ya. Oke. Mungkin yang menolong itu bukan ahlinya, mohon maaf, bukan tenaga medis, tidak mengikuti pelatihan, itu juga bisa berakibat fatal ke korban. Mungkin kalau tidak kita tidak diharapkan ke kematian Mas ya. Mungkin hal terburuknya kecacatan atau bagaimana kita juga nggak tahu. Iya. Tujuan kita kan untuk menekan semua itu. Tapi gini Mas Dani, tolong diusahakan setelah telepon PSC, telepon ambulan, jangan meninggalkan tempat dulu Mas. Pastikan, informasikan ke warga di TKP tersebut, di tempat kejadian kecelakaan tersebut ya Mas. Sudah saya teleponkan ambulan, tolong ditunggu. Dulu pernah ada kejadian Mas. Ya, mungkin Ada saya ceritakan, pelapor, ya. ada pelapor telepon ke PSC. Nah, ada kecelakaan di jalan ini. Nah, pelapornya itu tidak di tempat. Nah, PSC datang dengan respon time yang sudah ditentukan sesuai SOP. Ternyata di tempat kejadian korbannya ini sudah dibawa kendaraan lain, kendaraan umum Mas. Berarti sampai sana kosong berarti. Kosong Mas. Padahal kita sudah Berusaha dengan respon time iya, segitu dengan melewati. respon time segitu, nggih. Jadi ditekankan kepada pihak masyarakat Ngawi bila melihat kecelakaan segera telepon ke PSC dan pastikan jangan meninggalkan tempat. Oke. Berarti kita mungkin bisa telepon kalau kita ingin niatnya membantu. Jika ada kecelakaan di jalan raya, kita sebagai pengendara umum mungkin kita bisa bantu telepon dengan tadi di episode pertama sudah kita share nomor kita ready 24 jam dan layanan gratis gitu. Oh iya Mas Lukman, saya mau bertanya, kalau untuk penyalaan sirine itu ketika berangkat ke TKP atau TKP menuju ke rumah sakit? Suara sirine gitu Ya, Mas? Oh iya. sirine mulai dinyalakan wiu 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 gitu. Sirine itu untuk yang MD Mas, itu suaranya sendiri. MD itu apa Mas? Meninggal dunia Mas. Meninggal dunia. Iya, meninggal dunia kecelakaan ataupun dari perjalanan dari rumah atau dari puskesmas, vaskes tingkat bawah mau dirujuk ke tingkat atas. Nah, itu di perjalanan seumpama sudah meninggal gitu. Suara sirine juga harus dirubah Mas. Berbeda ya berarti dengan keadaan sirine dengan korban kedaruratan dengan sirine atau gimana ya bilangnya, ambulans jenazah mungkin ya, sirine ambulans jenazah berbeda ya? Mobil jenazah, ya berbeda Mas. Yang saya tanyakan tadi, kapan sih mulai sirine itu dinyalakan?
atau PSC sendiri mulai menyalakan sirine itu kapan? Apakah ketika menerima telepon lalu berangkat ke TKP atau ke TKP ke Vaskes baru dinyalakan gitu? Kita menyalakan sirine waktu kita berangkat. Kita dapat telepon, Menuju kita TKP persiapan berarti ya? menuju ke tempat kejadian, kita nyalakan sirine, Mas. Sampai di tempat kejadian matikan sirine. Penanganan dulu, Penanganan dulu ya, itu masukkan ke ambulan, oke. Terus baru nyalakan lagi ke fasilitas kesehatan yang ditentukan. kalau mematikannya. Kadang kan saya lihat sebelum sampai rumah sakit maupun sebelum sampai telasar UGD itu sudah harus dimatikan. Betul ya, itu Jarak ada berapa sih? jarak 100 meter dari Vaskes, Mas. Fasilitas Harus kesehatan. dimatikan. Iya, harus dimatikan. SOP-nya ya? Suara sirenenya. Iya, Mas. Jadi tidak tak paten ya gitu kita. Ada, Ada aturannya ya. ada aturannya, Mas. Berarti kalau mendekati Vaskes jarak 100 meter sirine wajib dimatikan. Iya. Oke, Mas. Oke, cukup sekian Mas Novan obrolan kita episode kedua kali ini. Semoga masyarakat Ngawi semakin mengenal apa itu ambulan PSC, apa itu PSC, apa sih tujuannya digunakan PSC, fasilitas apa yang bisa masyarakat Ngawi dapatkan dengan adanya PSC 119 dan sepenting apakah PSC 119 Kabupaten Ngawi. Mungkin teman-teman atau masyarakat sering menghiraukan bahwa kegawat daruratan itu sebenarnya tidak kita harapkan. Tapi kegawat daruratan itu selalu ada di keliling kita Mas Mon ya. Iya. Tidak tahu waktu, kapan, di mana, siapa. Karena kegawat daruratan itu tidak bisa diprediksi. Jadi kami dari PSC 119 dengan Mas Novan mengharapkan untuk selalu tetap waspada dan mungkin bisa di-save nomor PSC 119. Ini Mas Novan ada pesan dan kesan untuk masyarakat Ngawi? Nggih. Untuk masyarakat Ngawi, berhati-hatilah di jalan dan bila mendengar atau melihat rotator, mendengar suara sirine, berilah jalan. Itu saja. Terus segera menghubungi PSC bila melihat kejadian kecelakaan dan jangan meninggalkan tempat dulu sebelum ambulan datang. Itu saja, Mas. Oke. Tak lupa kita sampaikan visi dan misi PSC 119 Kabupaten Ngawi adalah menekan angka kematian dan Mengurangi angka kecacatan. oke, terima kasih.